Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan ini kita akan membahas ke himpunan. Jadi materi tentang himpunan. Jadi yang kemarin kita sudah membahas tentang logika ya. Nah, juga sudah saya kirimkan ringkasan dari logika itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas himpunan. Jadi apakah himpunan itu? Jadi himpunan atau set adalah sekumpulan objek yang berbeda, dan objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur atau anggota. HMIF adalah contoh sebuah himpunan yang di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Nah, tiap mahasiswa berbeda satu sama lain. Nah, contoh lagi, satu set komputer terdiri dari CPU, monitor, dan keyboard. Nah, itu adalah sebuah himpunan atau dua buah himpunan ya. Jadi yang himpunan pertama itu adalah HMIF dengan anggotanya itu berupa mahasiswa dengan nama masing-masing atau dengan fakultas masing-masing. Nah, yang himpunan yang kedua yaitu set komputer yang anggotanya yaitu ada CPU, monitor, dan keyboard. Nah, ini adalah beberapa ilustrasi dari himpunan itu sendiri. Nah, sekarang kita diperhatikan bedanya ya. Jadi himpunan set dan himpunan multiset atau himpunan ganda. Nah, jadi jika kalian lihat himpunan set komputer tadi, isinya hanya CPU, monitor, dan keyboard. Nah, itu termasuk himpunan yang elemennya tidak ada yang ganda. Nah, maka itu dinamakan himpunan atau set. Nah, sedangkan jika himpunan mahasiswa tadi, himpunan asal fakultas mahasiswa itu bisa jadi menjadi himpunan ganda. Karena pasti contohnya dari saintek gitu, pasti ada beberapa, lebih dari satu. Terus kemudian juga dari FAI, nah pastinya ada yang berulang. Nah, itu dinamakan himpunan ganda multiset. Nah, himpunan ganda itu juga bisa dijadikan menjadi sebuah himpunan set. Jadi contohnya seperti pada baris 2 ya, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, maka akan menjadi sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, urutan elemen di dalam himpunan itu juga tidak penting. Jadi ABCD itu juga sama dengan DBAC. Nah, selanjutnya sifat himpunan selanjutnya yaitu setiap elemen di dalam himpunan boleh tidak berkorelasi satu sama lain. Yang penting berbeda satu sama lain. Nah, contohnya ada yang rupiah, ada yang angka, ada yang nama, dan yang lain-lain. Nah, itu adalah beberapa definisi dari himpunan. Nah, sedangkan sekarang masuk ke cara penyajian himpunan itu sendiri. Cara yang pertama yaitu enumerasi. Jadi setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Contohnya himpunan 4 bilangan asli pertama itu A sama dengan 1 sampai 4. Kemudian himpunan 5 bilangan genap positif pertama berarti ada 4, 6, 8, 10 sama 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10. Terus ada himpunan C, ada himpunan R, himpunan K, dan seterusnya. Nah, masuk ke keanggotaan yaitu X disimbolkan itu elemen dari A, itu artinya X merupakan anggota dari himpunan A. Nah, jika X non elemen A, itu artinya X bukan merupakan anggota himpunan A. Nah, sebagai contoh ada himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan R A, B, A, B, C, dan AC.
Nah, maka 3 itu termasuk himpunan A, 3 elemen A, B, C itu elemen dari R, C itu bukan elemen dari R. Ya, bisa dipahami ya. Jadi elemennya R itu ada 4, ada A, ada B, dan ada himpunan A, B, C, dan ada himpunan AC. Nah, maka C bukan himpunan dari R. Nah, selanjutnya himpunan kosong adalah elemen dari K. Nah, himpunan kosong bukan elemen dari R karena tidak ada himpunan kosong di dalam R. Nah, contoh yang ketiga yaitu P1 sama dengan A dan B. P2 adalah himpunan A, B. P3 adalah himpunan dari himpunan yang berisi himpunan AB. Nah, maka A itu elemen dari P1, A bukan elemen P2, P2 itu adalah elemen dari P1 itu adalah elemen dari P2 ya. Jadi kan bisa jadi P2 itu himpunan yang berisi P1 ya. Nah, untuk P3 berarti berisi P2 dengan P2 isinya P1 seperti itu. Nah, maka P2 elemen dari P3, sedangkan P1 bukan elemen dari P3 karena elemen dari P3 yaitu hanya P2. Nah, untuk penyajian himpunan yang kedua yaitu dengan menggunakan simbol-simbol baku. Nah, jadi ini yang perlu diingat ya. Jika disimbolkan himpunan P besar dan tebal itu adalah himpunan bilangan bulat positif. Nah, sedangkan N adalah bilangan bulat alami atau natural. Sedangkan Z himpunan bilangan bulat, Z plus bilangan bulat positif, Q bilangan rasional, dan R himpunan bilangan real, R plus himpunan bilangan real positif, dan C adalah himpunan bilangan kompleks. Himpunan yang universal adalah S biasanya disimbolkan, yang artinya adalah himpunan semesta. Nah, biasanya disimbolkan dengan U atau S. Nah, contohnya misalkan U-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A berisi 1, 3, dan 5. Selanjutnya untuk cara penyajian yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan, itu notasi X dengan bila mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Nah, contohnya yaitu yang pertama, A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5, lebih kecil dari 5. Nah, maka bisa dibuat notasinya yaitu A sama dengan kurung kurawa X, di mana X elemen dari P dan X kurang dari 5, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, contoh yang selanjutnya, M sama dengan X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Cara penyajian yang keempat yaitu dengan menggunakan diagram Venn. Contoh yang kelima yaitu misalkan U-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan A adalah 1, 2, 3, 5, B 2, 5, 6, 8. Nah, maka jika digambarkan di dalam diagram Venn ada himpunan semesta. Pertama kita buat kotaknya ya, himpunan semestanya U, dan kemudian kita buat 2 lingkaran himpunan A dan himpunan B, dan kita cari anggota dari A dan B yang beririsan.
yang beririsan, yaitu ada angka 2 yang sama dan 5. Nah, maka 2 dan 5 ditaruh di area yang beririsan. Sedangkan 1, 3 untuk yang A saja, B untuk yang 8 dan 6. Dan juga untuk komplement dari A dan B, yaitu bilangan yang tidak masuk ke dalam A maupun B, yaitu ada 4 dan 7. Nah, selanjutnya kita ke kardinalitas. Kardinalitas yaitu adalah jumlah elemen di dalam sebuah himpunan. Nah, maka dinotasikan dengan NA atau A harga mutlak ya. Atau simbolnya itu seperti harga mutlak, tapi bacanya tetap kardinal dari himpunan A. Nah, contoh untuk T itu ya, contoh yang kedua, T berisi kucing, A Amir, 10 paku amplop. Maka kardinalitas T ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6. Nah, selanjutnya ke himpunan kosong atau null set. Jadi himpunan kosong sudah pasti kita tahu bahwa himpunan dengan kardinal 0 atau yang tidak ada isinya. Nah, untuk notasinya bisa menggunakan lingkaran yang dicoret miring atau nul ya, atau kurung kurawa tanpa isi. Nah, himpunan yang berisi himpunan kosong dapat juga ditulis sebagai seperti itu. Himpunan kosong bukan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen, yaitu sebuah himpunan kosong. Jika dia adalah himpunan yang berisi himpunan kosong. Selanjutnya kita ke himpunan bagian atau subset. Nah, untuk subset beda lagi dengan elemen ya. Nah, jadi notasinya pun berbeda. Bacanya juga subset, jadi A subset B. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Nah, secara formal A subset B jika dan hanya jika seperti itu notasinya. Setiap ya, A yang dibalik itu adalah setiap bacanya. Nah, itu ada implikasi. Nah, jadi setiap X di mana X itu yang elemen A jika dan hanya jika jika dan hanya jika X-nya elemen A itu, maka X juga elemen dari B. Nah, itu A adalah subset dari B. Nah, dikatakan B adalah superset dari A jika A itu subset dari B. Nah, jadi kebalikannya. Itu dinamakan superset. Nah, untuk contoh yang kelima yaitu A 3 dan 9, B 5, 9, 1, 3, A subset B. Nah, maka jelas benar ya, karena setiap anggota di A 3 dan 9 itu ada di himpunan B. Nah, selanjutnya himpunan kosong subset dari A untuk sembarang himpunan A dan A subset A untuk sembarang himpunan A. Nah, himpunan kosong subset A dan A subset A
maka himpunan kosong dan A tersebut disebut himpunan bagian tak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A. Nah, contoh himpunan A berisi 1, 2, 3, maka 1, 2, 3 dan himpunan kosong adalah improper subset dari A. Jadi semacam himpunan bagian tak sejati. Nah, sedangkan himpunan bagian yang sejati itu adalah himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1 dan 2, himpunan 1 dan 3, dan himpunan 2 dan 3. Nah, A dikatakan proper subset dari B jika setiap elemen dari A juga elemen dari B. Dengan kata lain, A subset B. Dan sekurang-kurangnya ada satu elemen di B yang tidak ada di A. Nah, itu dikatakan proper subset. Maka dari itu kenapa yang himpunan berisi 1, 2, 3 itu bukan merupakan himpunan bagian sejati, karena tidak ada satu elemen B yang tidak ada di A. Nah, beda lagi dengan A proper subset B. Jadi untuk simbol yang pertama, I pertama itu adalah A proper subset B. Jadi himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. Dan A disebut himpunan bagian sebenarnya atau proper subset atau himpunan bagian sejati dari B. Jadi contohnya ada himpunan bagian 1 dan himpunan bagian 2 dan 3. Nah, selanjutnya A subset B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Nah, sebagai latihan, misalkan A itu 1, 2, 3, B 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan semua kemungkinan himpunan C sedemikian sehingga A proper subset C dan C proper subset B, yaitu A adalah proper subset dari C dan C adalah proper subset dari B. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya tentang himpunan bagian pertama. Silahkan dicoba dikerjakan latihannya, bisa dijawab di grup WA juga. Saya akhiri, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.